Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ya tulab. Sabahan nur. Kaifa halukum al-yawm? Alhamdulillah innana bi khair wa antum. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ya antum sekalian pada hari ini dalam kondisi sehat wal afiat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ya Tufail memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, semoga dengan pembacaan doa barusan pembelajaran kita hari ini sesuai atau berada di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum beranjak kepada pembelajaran pagi ini, saya ingin mengecek kehadiran antum. Bagi yang disebutkan namanya, silakan angkat tangan dan menjawab hadir. Abdullah Tufail, Fatahillah Al-Irsyadi, Hadir. Ukasa Abdullah Zuhdi, Hadir. Muhammad Ali Sabri. Hadir. Taib. Sebelum kita beranjak kepada inti materi, maka kita akan memulai pembelajaran kita dengan bersama-sama tadarus ayat Al-Quran. Silahkan antum ambil Qurannya, kemudian buka surat Al-Isra ayat 23-24. Taib. Mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Dari ayat tersebut, itu merupakan ayat tentang adab kepada orang tua. Baik, sebelum kita membahas secara detail, di antara antum apa ada yang tahu apa kewajiban seorang anak kepada orang tua? Ada yang tahu? Nah, taib. Berbakti kepada orang tua. Baik. Taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Ada lagi? Bersikap santun kepada orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Nah, pada pembelajaran ini, kita sebelum ke sana saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisa dan membiasakan adab kepada orang tua sesuai dengan dalil ataupun pendapat ulama sehingga tercipta peserta didik yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antum diharapkan bisa nanti menjelaskan adab kepada orang tua, menunjukkan adab kepada orang tua dan menganalisa apa saja hikmah beradab kepada orang tua. Nah, baik, sebelum
Saya lanjut, saya akan membagi antum ke dalam 6 kelompok. Silakan berkelompok ini, ya berkelompok ya silakan ini geser menjadi 6 kelompok. Masing-masing anggota, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang karena jumlahnya 18. Sudah bertiga? Taib. Sudah bertiga-tiga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, setelah terbagi 6 kelompok ini, maka saya akan bagikan materi ajar yang terkait dengan adab kepada orang tua. Selanjutnya, silakan antum perhatikan kepada tayangan video yang akan saya putar ini. Tugasnya antum adalah memahami kemudian nanti menyimpulkan isi dari materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Kedua, berusaha untuk tawadhu di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi SAW. Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya."
bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Baik, setelah menyaksikan tayangan video tadi, bagaimana pendapat antum? Hal fahimtum? Taib, mungkin setelah melihat tayangan tadi, antum ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait materi yang di video barusan. Silakan kelompok yang mau bertanya. Oh ya, silakan. Apa doa kepada orang tua? Ada yang bisa jawab? Kelompok lain? Silakan. Ahsan ya akhi, Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Baik. Qulu jamatan. Rabbiu firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Baik. Sekarang untuk mendalami materi, silakan buka materinya. Pelajari, diskusikan bersama. Silakan juga dicek, didiskusikan. Kemudian untuk memperluas wawasan, silahkan juga pergunakan tabletnya ya untuk mencari, ya dicocokkan dengan materi ajar yang sudah saya bagikan barusan. Dipersilakan diskusi, ya diskusikan, kemudian simpulkan dan nanti kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Silahkan. Baik, kita cukupkan diskusinya. Selanjutnya saya akan minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayu Sobri. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, hasil diskusi kami tentang adab kepada orang tua adalah yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Yang kedua, bersikap tawadu, yaitu bersikap rendah diri dan tidak merasa bahwa kita lebih banyak berkorban daripada mereka. Yang ketiga, selalu mendahulukan orang tua daripada istrinya dan daripada istri kita dan anak-anak kita. Keempat, jangan durhaka kepada mereka, apalagi sampai bahkan meskipun hanya mengucapkan perkataan Lalu yang kelima, selalu bersikap baik dan menghormati orang tua mereka. Yang keenam, jangan menuruti mereka apabila disuruh berbuat maksiat. Dan yang ketujuh ialah mendoakan mereka secara terus-menerus. Mungkin itu sekian presentasi hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terhadap orang tua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yang kedua, tidak berkata kasar. Yang ketiga, memperlakukan orang tua sebagaimana kita diperlakukan ketika masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
5. Dilarang durhaka. 6. Bersikap santun. 7. Mendoakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dikarenakan orang tua kita adalah guru pertama dalam hidup kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu membereskan luka di hati kedua orang tuamu. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nih ya, semuanya dengan baik bisa mempresentasikan materi adab kepada orang tua. Selanjutnya saya akan minta antum untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Saya bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan. Silakan diisi dengan baik, dengan jawaban yang sempurna. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik. Setelah rentetan kegiatan pembelajaran barusan, tiba akhirnya kita ke seri penutup. Sebelum menutup, maka saya akan minta satu di antara antum untuk membaca atau menjelaskan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Anta, silakan disimpulkan. Adab terhadap orang tua. Kita tidak boleh mengatakan perkataan ataupun membentak kedua orang tua kita, dan harus bersikap sopan dan santun pada orang tua. Baik, santai ya akhi. Masya Allah, luar biasa. Jadi, ya, kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita harus sopan santun kepada orang tua ya. Kita harus mendahulukan orang tua. Jangan sampai kita meskipun sudah berkeluarga, sudah punya anak dan sebagainya, kemudian mengesampingkan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Setiap waktu kita harus mendoakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya antum untuk memperkaya wawasan, silakan antum di rumah, di kelas untuk membaca banyak-banyak Al-Qur'an, cari terjemahannya, cari materi yang terkait dengan adab orang tua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.